Amin. Insyaallah surat Hud ini sedikit saja sebelum kita bahas. Di sini Nabi Syuaib diutus kepada kaum apa? Madian. Kaum Madian. Di sini disebut kaum Madian, kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh. Semuanya diadab. Nama kaum yang kita sebut diadab. Nabi Nuh diuji, diadab kaumnya ketika beliau membersamai kaumnya. Nabi Saleh kaumnya diadab di hadapan Nabi Saleh. Kaum Lut dan kaum Madian. Hanya satu kaum yang tidak diadab karena kehadiran Nabi-Nya, yaitu kaum muslimin, karena kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini Nabi Hud itu menggunakan redaksi wa ya qaum, wahai kaum, karena memang semua nabi itu diutus untuk kaumnya saja. Makanya bahasanya wa ya qaumi, wahai kaumku. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, makanya seruan beliau itu ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tidak pernah wa ya qaumi, karena beliau tidak diutus hanya kepada satu kaum saja, tapi kepada seluruh manusia. Itu sekilas saja. Sekarang kita lanjut. Bapak Ibu sehat semua ya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesempatan, diberikan kemudahan bisa hadir di masjid untuk melaksanakan sholat subuh, dan kita lanjut dengan talabul ilm atau menuntut ilmu. Izin hari ini saya akan bahas fikih muamalah sebagaimana biasanya di tahun-tahun yang lalu. Setiap satu bulan sebelum Ramadan kita bahas sedikit bekal Ramadan. Karena kita sudah tinggal berapa hari lagi? 15? Sudah tinggal mungkin 13 hari lagi. 13 ya? Baik. Maka hari ini izin kita bahas tentang persiapan Ramadan kita. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada dua orang bersaudara. Dua orang bersaudara masuk Islam. Dua-duanya masuk Islam. Anna rajulaini min baliyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Ada dua orang pemuda, masih muda datang menemui baginda Nabi dari suku Bali, dan dua-duanya masuk Islam. Nah, fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar. Dari dua orang laki-laki ini, yang satunya ini ibadahnya tuh lebih giat dari saudaranya. Ashadda ijtihadan artinya dia ini punya semangat ibadahnya itu luar biasa. Faghazal mujtahidu minhuma fastushhida. Ini yang semangat ibadah ini dia syahid di medan perang. Sudah dia mu'allaf,
dia kemudian rajin ibadahnya, dan ternyata wafatnya itu menjadi seorang syuhada di medan perang, husnul khatimah. Ya. Nah, thumma makatha akhar ba'dahu sanah, thumma tuwaffiya. Yang satu lagi hidupnya lebih lama 1 tahun. Habis itu dia wafat. Nah, dikatakan oleh Talha bin Ubaidillah, fara'aitu fil manam. Kebetulan 2 orang ini itu dititipin kepada Talha. Jadi mereka itu tinggal di rumahnya Talha. Talha bin Ubaidillah, ya, bapak tirinya Anas bin Malik. Anas bin Malik. Nah, beliau ini mimpi, Bapak Ibu sekalian, baina ana inda babil jannah. Saya tuh melihat pintu dan saya yakin itu pintu surga. Kata Talha bin Ubaidillah, babil jannah. Ya. Terus kata Talha, idza ana bihima fa kharaja kharijun minal jannah. Terus saya tuh ngeliatin 2 orang bersaudara ya, mu'allaf tadi, yang sudah wafat. Terus kok ada yang keluar dari dalam balik pintu? Ini 2 orang bersaudara ini disuruh masuk. Kata Talha, anak nggak disuruh masuk, disuruh pulang katanya. Belum saatnya. Ya. Talha ceritakan mimpinya kepada orang-orang. Tapi dia bilang, di mimpi ini saya bingung. Karena kok yang masuk duluan justru saudaranya yang matinya belakangan, bukan saudaranya yang syuhada terus giat ibadahnya, tapi yang masuk duluan justru yang matinya terakhir. Kata Talha, ya kalau dalam bayangan saya dia satu dia wafatnya duluan, yang kedua dia syuhada. Kok yang masuk ini malah saudaranya yang matinya justru belakangan. Ya. Akhirnya mimpinya Talha ini sampai ke telinganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Talha dipanggil, ya. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada Talha, ya, min ayyi dzalika ta'jabun? Apa yang kamu bingungkan dari mimpimu? Ya, dia cerita, ya Rasulullah, bayangan saya yang duluan adalah yang syahid. Ya, dari yang saudaranya kok dia duluan yang disuruh masuk. Nah, disinilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan satu kalimat yang Bapak Ibu kita garis bawahi betul-betul kalimat ini. Apa kata Nabi? Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sana?" Bukankah saudaranya ini itu hidup lebih panjang 1 tahun dari saudaranya? Ya. Wa adraka Ramadan, ya Allah. Ternyata dia ketemu Ramadan 1 kali lebih banyak dari saudaranya. Ini menyebabkan apa kata Nabi? Fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh. Beda 1 Ramadan itu bikin jarak antara amal ibadah keduanya bagaikan langit dan bumi. Ya Allah, saya ingat almarhum Pak. Rasa-rasanya Ramadan tahun lalu beliau masih ada di sini. Betul? Ya. Ternyata
nggak dikasih umur sampai ke Ramadan tahun ini. Ada saudara sahabat kita yang tahun lalu masih masuk Ramadan, tapi ternyata tahun sekarang tidak masuk. Kita doakan ya semua saudara kita jamaah masjid ini ya, yang sudah wafat terlebih dahulu, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya. Kita yang masih ada ini, yang sudah hampir tiba di bulan Ramadan, saya doakan panjang umur, bisa masuk di bulan Ramadan. Amin. Karena ketemu satu Ramadan itu, lihat bagaimana Nabi katakan kepada Talha, jarak antara keduanya dalam hal amalan, ya, itu subhanallah, ab'adu mimma baina samai wal ardi. Jaraknya itu kayak langit dan bumi. Padahal cuma bedanya satu Ramadan. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sampai di bulan Ramadan. Amin. Ya, sampai Ramadan tahun berikutnya, semoga kemudian sehat-sehat. Amin. Nah, maka ini yang menjadi persiapan kita. Ya. Apa persiapan kita sehingga Ramadan kita seperti Ramadannya mu'allaf tadi, yang bikin dia itu pada akhirnya kata Talha, dia duluan yang disuruh masuk, padahal matinya belakangan. Ternyata dia ketemu satu Ramadan lebih banyak dari saudaranya. Apa yang menjadi rahasianya ini yang kemudian kita bahas, semoga bisa diamalkan. Amin ya Rabbal. Nah, yang pertama saya izin minum dulu. Silakan. Alhamdulillah. Bulan depan udah bisa sarapan ya. Amin. Nah, yang pertama begini. Kenapa bulan itu dinamakan Ramadan? Turunnya Al-Quran. Betul, semua kitab Allah itu turun Ramadan. Injil turun Ramadan, Zabur turun Ramadan, Taurat turun Ramadan. Semua kitab Allah turunnya di bulan Ramadan. Ya. Imam Asy-Syaukani mengatakan, dikatakan Ramadan li syiddati Ramadan. Karena orang Arab itu nama bulan itu sesuai kondisi yang terjadi saat itu. Dzulhijjah karena manusia melakukan haji. Ya. Apa lagi? Dzulqa'dah karena mereka hanya berdiam diri di dalam rumah. Sya'ban, tasya'u, mereka keluar berpencar dari dalam rumah. Ramadan li syiddati Ramadan, karena bulan itu panasnya luar biasa, dan itu jadi ujian bagi orang-orang yang berpuasa. Karena setiap Ramadan di sana musim panas. Bapak Ibu pernah puasa dengan cuaca paling panas berapa derajat? Berapa? Indonesia 32, tapi fisiknya tuh seakan-akan 50 derajat sih. Jam 2 siang tuh, apalagi di masjid-masjid itu banyak yang tidur berjamaah. Udah lemas. Melihatin kecoa udah kayak kurma sukari. Ramadan di semua seantero Arab itu panasnya luar biasa, makanya namanya Ramadan. Di syiddati Ramadan. Yang kedua,
Kata Imam Asy-Syaukani, li'annahu yarmudu sayyi'ati bil hasanah. Karena satu-satunya bulan yang bisa membakar dosa dan menggantinya dengan pahala hanya Ramadan. Hanya bulan. Jadi bulan yang punya karakter membakar dosa dan mengganti dengan pahala itu cuma bulan Ramadan. Di mana ini tidak ditemukan di bulan-bulan yang lain. Contoh Dzulhijjah. Dzulhijjah, Masya Allah Bapak Ibu. Barang siapa beramal 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama, itu pahalanya luar biasa. Di bulan-bulan haram Allah lipat gandakan pahala, betul? Akan tetapi pahala dilipat gandakan, dosa bukan dilipat gandakan. Tapi dosa itu tidak terhapus sebagaimana Ramadan menghapus dosa. Inilah karakter yang tidak dimiliki bulan-bulan yang lain, yang hanya dimiliki oleh bulan Ramadan. Ya, Sya'ban, Rajab, ini mulia. Dzulhijjah, bulan-bulan haram itu luar biasa. Tapi yang punya karakter menghapus dosa, yarmudu sayyi'ah, itu hanya bulan Ramadan. Kalau puasanya sukses, sudah dia menghapus dosa, maksudnya di bulan itu Allah menghapus dosa. Yang kedua, Allah melipat gandakan apa? Pahala. Berapa kali lipat? Hanya Allah yang tahu. Padahal kalau ibadah-ibadah yang lain, berapa kali lipatnya kita tahu. Betul? Contoh, berapa kali lipat pahala yang didapatkan orang yang salat berjamaah? 20. Berapa kali lipat pahala orang salat di Masjid Nabawi? 1000 kali. Berapa kali lipat pahala orang salat di Masjidil Haram? 100.000 kali. Berapa kali lipat pahala orang yang ngutangin orang? Ya, itu disebut itu 18 kali lipat. Semua amal ibadah akan disebutkan berapa bilangan kelipatan pahalanya. Berapa kali lipat pahala yang didapat orang yang bersedekah? 10 kali lipat. Sampai dilipat gandakan disebutkan 700 kali lipat. Masya Allah. Disebut. Hanya ada 2 amal ibadah yang Bapak Ibu cari di dalam Quran, cari dalam kitab manapun, tidak ditemukan berapa gerangan bilangan yang bilangan kali lipatnya dalam ibadah itu nggak ada. Cuma ada 2. Satu apa? Sabar. 1 sabar. 2 puasa. Cuma ada 2 amalan di mana bilangan kali lipat pahalanya itu nggak disebut sama sekali. 1 apa? Sabar. 2 apa? Puasa. Makanya ibadah yang melatih kita untuk ikhlas itu luar biasanya, itu puasa. Jadi kalau ada orang yang ketika puasa dia sulit ikhlas, maka di luar puasa dia tidak akan mungkin bisa ikhlas. Ya, karena nggak kelihatan. Betul. Misalnya Pak Haji Trik tadi sholat subuh, sholat, kelihatan rukunya, kelihatan sujudnya, kelihatan tasyahud. Tapi kalau saya tanya Bapak Ibu puasa, kagak kelihatan. Mungkin bilangnya puasa tapi udah makan dan nggak kelihatan. Dan ibadah puasa ini di akhirat itu kan
Ada berapa hisab yang dilalui oleh manusia? 3. Satu ini bighairi hisab. Ini masuk, kagak diperiksa, kagak dihisab, kagak ditanya-tanyain, langsung masuk surga. Masya Allah. Mau Bapak ini? Mau? Kuotanya sudah habis. Bisa deh. Sudah habis memang. Yang bighairi hisab ini sudah selesai. Bahkan sejak zaman Nabi sudah habis. Ada sahabat yang bilang, "Ana ya Rasulullah." Sudah habis kuota. Masuk nggak diperiksa langsung masuk surga. Ini kayak kuliah, masuk langsung lulus, nggak ditanya-tanya. Masya Allah. Yang kedua, ini namanya hisab yasira. Hisab yasira itu dia dihisab, tapi hisabnya itu mudah sekali. Mudah sekali. Jadi waktu masuk diperiksa, tapi periksanya itu tidak menyeluruh. Ya kayak orang kata Brenda begitu. Selesai udah. Masuk. Bahkan dia punya dosa. Ya, anak kayaknya pernah melakukan, nggak ditanya, langsung masuk surga langsung. Ini yang ketiga ini. Namanya munaqasyah. Kayak orang ujian, tapi ujiannya ini kayak kita kayak sidang begitu, skripsi. Tapi yang nyidang ini dia mulai satu persatu terperinci, Pak. Titik pun dipermasalahkan sama dia. Titik, orang lupa titik aja diomelin sama dia. Ini kenapa titiknya nggak ada? Ini itu terperincinya luar biasa. Kira-kira gimana kalau kita disidang kayak gitu? Ini namanya munaqasyah. Dan ini ketat Bapak. Yang kecil semuanya nggak ada yang lolos. Nggak ada yang lolos. Sudah selesai pemeriksaan. Ya. Lulus atau tidak? Lulus tapi bersyarat. Apa syaratnya? Singgah dulu. Singgah sebentar, buat dibersihin dulu. Nah, yang menarik waktu munaqasyah ini, ada yang habis amalannya, selesai. Habis apa? Habis gara-gara ini udah hisabnya ini saking ketatnya, dia tuh habis. Mau sholatnya dibayarin sama orang yang dulu dia ambil hartanya, hajinya diambil. Ya padahal hajinya sampai 10 kali. Hajinya 10, habis semua pahala hajinya. Kenapa? Bayar membayar. Ya. Apalagi pahala sedekahnya habis. Tersisa satu amalan ini dibiarkan oleh Allah. Jangan diambil, biarkan untuk dia. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, itu amalan sengaja ditinggalin buat dia. Yang lain itu dibayar-bayarin sama orang yang dia zalim. Hanya amalan itu yang gak diambil. Apa itu? Puasa. Puasa tuh nggak akan diambil, itu nggak akan tetap ditaruh kepada orang yang mengamalkannya. Biarin buat dia. Karena itu jadi modal dia masuk surga, maka tinggalkan itu untuknya. Nah itu kenapa kemudian pahala puasa itu begitu dahsyatnya, karena ketika kita dihisab itu hanya amal ibadah puasa yang gak diambil. Modal.
Itu modal satu-satunya yang bikin kita masuk surga nanti. Kalau yang lainnya habis, satu-satunya yang tersisa hanya puasa, maka puasanya dijaga. Masya Allah. Itulah kenapa kemudian ibadah puasa ini betul-betul dijaga, betul-betul dipertahankan. Ya, ini yang bikin dulu ibu-ibu, bapak-bapak, abangnya Ali bin Abi Thalib itu namanya Ja'far, ya, di perang Mu'tah itu beliau terbunuh saat itu sudah hampir, sudah diyakini itu sudah hampir, sudah sakratul maut. Ditawarin minum tapi ditolak. Apa jawabnya? Ana shaim, ana puasa. Akhirnya meninggalnya dalam keadaan berpuasa. Utsman bin Affan, waktu beliau itu terbunuh hari itu, terbunuhnya lagi puasa. Malamnya emang udah mimpi, nanti berbukanya bareng baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ibadah puasa ini Bapak Ibu ini luar biasa. Mudah-mudahan kita dikasih kemuliaan. Amin. Saking besarnya amalan ini, persiapannya itu sudah dimulai 6 bulan sebelumnya. Para sahabat itu, ini kita membicarakan betapa besarnya ibadah ini. 6 bulan sebelumnya udah siap-siap. 6 bulan dari bulan ini, bulan apa itu? Bulan apa? Dari bulan ini? Bulan Masehinya bulan. Ini sekarang bulan Februari. 6 bulan lalu bulan Dari Safar. Bulan Safar. 6 bulan yang lalu bulan Safar. Itu ibu-ibu bapak-bapak lagi mikirin apa saja? Udah ada yang siap-siap Ramadan? Belum, Masya Allah. Kita lagi mikirin yang lain itu sih. Banyak yang kita pikirin saat itu, tapi belum ada yang terbersih Ramadan. Mereka tuh udah mulai mikirin Ramadan 6 bulan yang lalu. Kita tuh kalau di kampung itu sudah nisfu Sya'ban, udah mulai itu. Udah mulai bersih-bersih rumah, udah mulai siap-siap, ya, Masya Allah. Maka mari kita bahas persiapan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini jadi bikin Ramadan Bapak Ibu jadi Ramadan yang terbaik. Amin ya Rabbal. Ya, 1, perhatikan dengan baik prioritasnya. Ya, ada satu fikih itu namanya fikih aulia, prioritas. Ini kalau kita ngomongin apa Bapak Ibu, ngomongin ibadah Ramadan banyak sekali. Ibadah apa yang kemudian dilakukan pada bulan Ramadan ini Masya Allah banyaknya luar biasa. Tapi waktu kita nggak banyak, amalannya banyak. Kalau kita urutin satu persatu kita nggak akan mampu. Belum lagi harus kerja Ustaz, begitu kan? Ibu-ibunya buru-buru Ustaz, nyiapin buat suami, nyiapin siapin buat anak, terbatas. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan saddidu, sempurnakan amalanmu, maksimalkan. Wa qarribu, kalau tidak bisa sempurna maka dekatilah kesempurnaan. Gak bisa maksimal, minimal mendekati maksimal. Ya. Tapi kemudian kata Nabi, kalau nggak bisa juga nih, kalau kayak kita begini, ya kalau Bapak Ibu nggak bisa 100 ya 90 atau 80. Ya. Kalau nggak bisa juga maka wa'malu wa khayyiru, beramallah dan pilihlah perkara yang kemudian yang kira-kira bisa kita jalankan. Nah itu dipilih nih dari sekarang. Ya.
Maka yang pertama yang ada dalam pikiran Bapak Ibu ketika Ramadan, ingat wajib, wajib, wajib. Ini dulu ditekankan. Yang ada dalam pikiran kita adalah apa? Wajib, wajib, wajib. Jadi yang harus diutamakan adalah yang wajib dulu. Yang wajib dulu. Kenapa? Banyak orang fokusnya di perkara-perkara yang sunnah, akhirnya wajibnya jadi. Padahal kata Imam Hasan al-Basri, barang siapa yang kemudian bukan Imam Hasan Basri, Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, Ibnu Hajar yang nulis kitab Fathul Bari itu beliau bilang ansyaghaluhul fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Kalau ada orang tersibukkan dengan yang fardu sehingga dia agak terlewatkan dari yang sunnah, fahuwa ma'dzur, maka dia dimaklumi, ada uzurnya. Tapi kalau ada orang sibuk dengan yang sunnah, ngelupain yang wajib, maka dia maghrur. Bukan ma'dzur tapi maghrur. Jangan salah sebut. Salah sebut jadi majnun ini. Maghrur. Maghrur itu orang yang apa? Orang yang tertipu. Kenapa? Ada orang di Ramadan, Masya Allah, qiyamul lail semalaman, subuhnya kelewatan. Maka di Ramadan itu kita harus mengutamakan yang wajib. Prioritas itu harus ada. Oke? Yang wajib. Jaga betul-betul yang wajib ini. Ya. Ini contoh-contoh sederhana yang kemudian saya tuh nggak setuju. Ketika misalnya di Ramadan habis Isya, tiba-tiba langsung bilalnya mulai tarawih tanpa ada kesempatan sholat sunnah ba'diyah Isya. Saking semangatnya. Padahal sunnah ba'diyah Isya itu sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu sunnah yang hampir-hampir Nabi tidak pernah ninggalin. Maka derajatnya itu dia di atas. Qiyamul lail itu sunnah saja. Tarawih itu sunnah. Qabliyah, ba'diyah Isya itu sunnah mu'akkad. Maka Bapak Ibu itu harus tahu prioritas-prioritas yang kemudian bisa Bapak Ibu lakukan. Ya. Ini contoh-contoh. Berarti yang ingat itu apa? Wajib. Jangan ada yang saya ingin dapat kemuliaan sedekah. Dia sedekah jor-joran di luar sana. Tapi bininya nggak dia kasih nafkah. Tuh kencang di nafkah kepada istri itu hukumnya wajib. Jangan lupa. Maka bapak-bapak kalau di bulan Ramadan ngasih ke istri itu pahalanya berlipat. Habis itu ngasih juga kepada yang lain. Ya, nah ini namanya bagaimana kita tuh sudah mulai memanage dari sekarang. Ya. Nah, kemudian persiapan kedua ini penting karena ini suka kemudian apa? Ya, kalau kita bilang itu kita suka lupa perkara itu. Bahwasanya ternyata dalam bulan Ramadan ini ada amalan yang kita tinggalkan, yang kita lupakan. Amalan apa itu kira-kira? Kalau zahir ya, Masya Allah, tarawih, baca Quran, sedekah, apalagi zikir,
Tapi ada satu yang kita lupakan dan biasanya kita suka lupa sama amalan ini. Amalan hati, Bapak Ibu. Amalan lupa kita amalkan di bulan Ramadan. Padahal Bapak Ibu sekalian, ya, sebelum amalan-amalan basyariah kita lakukan di bulan Ramadan, kita jangan lupa bahwasanya ya Allah ketika berfirman tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum-kaum sebelumnya, ya, agar kemudian kalian bertakwa. Takwa. Ya, pertanyaannya, takwa itu di mana? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, di hati. Makanya bulan Ramadan itu jangan lupa banyakin apa? Syukur. Apalagi sabar. Apalagi ridha. Apalagi ikhlas. Jadi puasa itu tiap hari kalau bisa Bapak Ibu, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, kasih kemampuan saya bisa bersyukur kepada-Mu. Jadi kita sambil puasa sambil ngamalin amalan hati. Itu yang membuat puasa kita itu dahsyat. Ya, dan kita tahu amalan hati itu Bapak Ibu sekalian ini penting. Kenapa? Karena dalam satu titik amalan hati itu dia bisa lebih besar pahalanya dari amalan zahir. Tapi amalan zahir tetap harus dilakukan. Dengan catatan dua-duanya dilakukan. Bukan amalan hati aja tadi ya, kagak usah sholat ya, begitu. Enggak. Maksudnya amalan zahirnya tetap dilaksanakan, amalan hatinya dilakukan. Betul? Saya dulu pernah menyampaikan di sini. Suatu hari Nabi Muhammad itu mengatakan akan masuk dari pintu itu ahli syurga. Ahli syurga. Langsung dilihatin sama sahabat, siapa kira-kira yang muncul? Sudah ada 10 nama yang disebut masuk syurga sama Nabi. Betul? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf, ya begitu. Ada 10 doang, jangan nambah-nambahin ya. Masuk. Ya, kita ini semuanya masuk. Cuma nama-nama yang Nabi sebut itu yang masuknya kagak pakai periksa. Yang kita sebutan itu masuknya kagak pakai, langsung masuk. Udah kagak diperiksa-periksain gitu. Ada 10 orang. Nah, dia pada dilihat itu siapa yang masuk. Ternyata yang masuk orangnya baru asing lah. Yang mereka tahu ini orang asli Madinah gitu. Ya. Dia jenggotnya itu ya bisa ambil air itu jenggotnya basah. Ya, terus jalan pegang sendal di tangan kiri. Udah akhirnya biasa aja. Maksudnya mereka lanjut majelisnya. Besoknya Nabi mengatakan hal yang sama. Akan masuk dari pintu ini ahlul yang masuk orangnya sama. Yang kemarin juga. Di sini udah mulai ada yang apakah ini kebetulan? Hari ketiga Nabi mengatakan hal yang berarti 3 kali berturut-turut. Maka sahabat itu merasa wah ini nggak mungkin. Dan Nabi yang bilang. Akhirnya sahabat ini pura-pura. Ke laki-laki yang Nabi bilang dia ahli syurga 3 kali berturut-turut tadi. Saya lagi ribut sama bapak saya, ya, dan saya bersumpah tidak pulang ke rumahnya 3 hari. Boleh nggak saya nginep di rumah? Nah, boleh silahkan.
Jadi ini sahabat hanya pura-pura saja. Beliau itu cuma pengen lihat apa amalan dia, ya, apa sholat malam kah, atau dia baca Qurannya bagaimana kah, sodakohnya kah, ya, pokoknya pengen dicari. Ini sahabat ini kalau nggak salah Abdullah ibnu Amr ibnu As, anaknya Amr bin As. Malam pertama Abdullah ibnu Amr bin As ini nggak tidur. Dia nungguin aja ini apa ini rahasianya. Ya. Nah, ternyata ini orang nggak bangun sholat malam, yang mulai enggak. Ya dia sholat yang wajib aja dia sholat. Malamnya dia tidur ditungguin tuh. Sholat malam nggak dia. Ternyata nggak sholat. Cuman memang kata Abdullah bin Amr bin As ini, dia kalau lagi gerak-gerak itu dia pasti zikir. Ya kayak kita lagi tidur bangun langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dan dia bertakbir Allah. Habis itu tidur hatta al-fajar, sampai fajar. Waktu fajar dia bangun sholat subuh. Sholat fajar. Kata Abdullah ibnu Amr, kayaknya anak salah orang. Soalnya dari ibadah biasa aja, gak ada yang istimewa. Tapi dia tunggu sampai hari kedua. Hari kedua sama. Hari ketiga sama aja, dia pamit, anak pamit. Dan mohon maaf, saya tuh sebenarnya gak ribut sama ayah saya. Saya tuh gak ada masalah. Cuman karena Nabi itu mengatakan 3 kali ahli syurga kamu yang muncul, maka saya pura-pura tinggal di rumahmu, cuman pengen tahu apa istimewanya amalan. Dan saya tidak menemukan satu keistimewaan yang membuatmu lebih dari kami. Ini yang datang ini Abdullah bin Amr yang tiap malam dia mulainya luar biasa, tilawah Qurannya luar biasa, sedekahnya luar biasa, dan dia bilang ya kamu saya lihat biasa aja. Mohon maaf kata Abdullah bin Amr. Terus dia pamit. Hampir saya tuh meremehkan dia ketika saya dipanggil tangan. Saya punya satu amalan. Sebelum tidur saya tuh pokoknya dia tuh punya ilmu ridha dan ikhlas. Punya ilmu apa? Ridha dan ikhlas. Sebelum tidur tuh ya Allah saya ridha terhadap semua rezeki yang Engkau kasih ke orang lain. Saya ridha ya Allah. Ya. Saya nggak ada satupun rasa iri, hasad kepada sesiapapun di antara manusia ya Allah. Ini amalan hati kata Abdullah bin Amr. Ini yang bikin kamu masuk surga. Masya Allah. Amalan apa? Amalan hati. Dahsyat ya. Masuk surga. Sudah dibilang ahli surga walaupun dia masih ada di atas muka bumi. Karena amalan hati. Maka Bapak Ibu, mulai dari hari ini amalkan ilmu ridha. Ustaz saya dulu pernah dizolimi sama si fulan, saya ridha, saya paham. Bisa diamalkan ibu-ibu? Yang paling berat soalnya ibu-ibu. Ustaz saya diomongin sama tetangga saya, ridha, maaf. Ini ilmu yang kalau diamalkan di Ramadan ini dahsyat. Ridha sama ketetapan Allah Subhanahu. Ini ilmu yang dahsyat. Dan ini bukan hanya di Ramadan, ini jadi bekal yang terbaik sampai di akhirat. Sampai di akhirat. Ini ilmu husnuzan, ridha. Ini kita ya. Saya nggak bilang Bapak Ibu ini sudah tua-tua semua, ya. Yang sudah melewati 40 tahun. Maka ilmu yang harus kemudian dia perbanyak adalah ilmu ridha. Betul? Bapak Ibu saya kita sudah mengalami banyak hal di dalam kehidupan.
pahitnya, getirnya, sakitnya sudah pernah dilewati, betul? Kadang-kadang dia suka muncul tiba-tiba. Bapak Ibu lagi apa lagi? Lagi gembira-gembiranya, tiba-tiba terlintas wajah orang yang dulu menyakiti hati Bapak Ibu. Betul? Tiba-tiba jadi dongkol lagi. Ya, maka banyak-banyak baca raditu billahi rabba wa bil islamiyya wa bi Muhammadin nabiyya. Kita balik lagi. Satu apa? Ingat yang wajib. Yang kedua apa? Amalan hati. Masya Allah. Jadi masuknya tuh setiap hari kita tawadhu, kita ridha, kita ikhlas, kita hilangkan semua hal yang kemudian ini bikin puasa kita jadi istimewa. Ya, sudah berapa ya? Berapa? 2. Sekarang yang ketiga, saya minum dulu. Saya temenin. Silakan yang lain. Silakan. Yang ketiga pasti. Yang ketiga ini dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mengatakan, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Iman. Ini yang bikin puasa kita jadi istimewa. Bahkan seruan Allah pun mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka ini pesan bagi orang yang beriman. Ketika Nabi mengatakan man shama ramadhana imanan, berpuasalah dengan iman kalian. Berarti mulai dari hari ini mulai kita lakukan hal-hal yang bikin iman kita ini naik. Kenapa? Karena puasa kalau pakai iman ini yang jadi syarat diterimanya puasa kita. Jadi kadang ada orang masuk Ramadan hatinya masih bercabang kemana-mana. Pikirannya ini masih mengkritisi ayat-ayat Allah. Dia masih meragukan hukum-hukum Allah. Masuk di Ramadan, imannya masih kemudian bercabang kemana-mana. Hati-hati. Ini bisa bikin puasanya ditolak. Karena puasanya tidak pakai keimanan. Makanya tundukkan akal, pikiran, hati kita di hadapan syariat. Sami'na wa ata'na. Ada hukum Allah yang kira-kira kita masih belum bisa memahami, tundukkan akal dan pikiran kita. Kenapa? Karena puasa itu dulu pakai ini yang bikin. Kenapa kaum muslimin itu kok di bulan Ramadan justru mereka makin hebat? Kenapa Mesir yang merupakan kota atau tempat penghubung antara Afrika dengan bangsa Arab saat itu, di mana mereka adalah kota yang menjadi andalannya bangsa Romawi. Makanya bangsa Romawi naruh pasukan terbaik untuk jagain itu Mesir. Waktu itu kan masih dikuasai oleh Romawi. Mesir itu jembatannya mereka itu bisa sampai ke tanah Arab. Makanya Mesir itu kan masuknya Arab Afrika. Arab Afrika itu kayak Mesir, Maroko, Aljazair, Tunisia ya. Kenapa Mesir begitu penting bagi Romawi? Ya karena strategis. Tapi Mesir, Romawi, bangsa yang menguasai belahan bumi bagian barat, yang luar biasa kekuatan perangnya, bisa kalah sama kaum muslimin. Dan kejadiannya itu di bulan Ramadan. Bulan apa? Insya Allah bulan Ramadan.
Justru di saat Romawi ini berperang, mereka pilihnya siang. Kenapa? Karena siang mereka tahu kaum muslimin lagi puasa. Tapi kenapa kaum muslimin bisa memperoleh kemenangan? Karena puasanya pakai iman. Iman itu selalu memberikan kekuatan tambahan. Makanya kalau yang puasanya jam 2 siang ngeliatin karet gelang kayak ngeliatin mie Aceh, ini kemungkinan puasanya hanya pakai fisik. Betul? Ada yang puasa Bapak Ibu, buka puasa dia udah nggak kuat jam 5 sore. Ini pernah kejadian Bapak Ibu. Gara-gara ngelewatin tukang jual sate. Bisa dibayangkan untuk ya iman Bapak Ibu. Maka siapin apa? Iman. Dan ini adalah salah satu wujud. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Amin ya Rabbal. Sehingga kemudian kita bisa lebih mudah di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Sudah berapa tadi? Yang terakhir atau yang keempat? Apa yang menyebabkan kita maksimal di bulan Ramadan? Ternyata berhubungan dengan apa yang kita lakukan sebelum Ramadan, yaitu banyak-banyaklah beristighfar. Banyak-banyaklah beristighfar. Kenapa? Karena kita tahu satu maksiat itu mengurangi satu kenikmatan ibadah. Dua maksiat mengurangi dua kenikmatan ibadah. 3 maksiat mengurangi 3 kenikmatan ibadah. Jadi maksiat itu merontokkan Bapak Ibu. Betul? Ada yang datang ke Imam Syafi'i, Tuan Guru, Tuan Imam, kok dulu istri anak cantik sekali, sekarang biasa-biasa saja Ustaz. Begitu. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, antum ini kebanyakan ngeliatin ngeliatin wanita di luar sana, ya, sehingga kenikmatan memandang istrimu sendiri jadi hilang. Apa kata Imam Syafi'i? Jaga pandangan. Akhirnya dia jaga pandangannya dari wanita-wanita di luar sana yang tidak menutupi aurat dan lain-lain. Habis itu dia balik ke Imam Syafi'i, Tuan Guru, Tuan Imam, ternyata istri saya cantik sekali. Itu karena kenikmatan pandanganmu kepada istri yang sudah dikembalikan oleh Allah. Begitu Bapak-bapak. Makanya satu kenikmatan ibadah dia mengurangi satu dosa maksiat mengurangi satu kenikmatan ibadah. Makanya sebelum Ramadan itu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Agar apa? Dosa-dosa kita itu dirontokkan. Waktu masuk Ramadan kita diringankan. Ini realita. Masuk Ramadan semangatnya luar biasa. Di awal-awal semangatnya ini terlihat. Al-Hidayah sampai di luar. Masya Allah. Sampai di luar. Hari kedua masih. Hari ketiga masih di luar. Hari keempat di luar saja. Yang di luar udah masuk ke dalam. Sampai maju terus. Pertanyaannya, kemana semangat orang yang hari pertama, kedua, ketiga? Rontok semua. Karena apa yang merontokkan? Ya kita masuk Ramadan bawa beban. Beban ini lama-lama bikin berat, betul? Waktu dia bikin berat, akhirnya kita jadi hilang kenikmatan ibadah. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, al-ma'ashi tazra'u amsaliyah. Dosa itu selalu apa? Dosa itu selalu menghasilkan dosa yang lain. Kalau nggak diputus dengan istighfar, maka kita mengalami satu kondisi yang disebut
hirmanut ta'ah. Hirmanut ta'ah. Hirman, terhalang dari ketaatan. Makanya banyak orang terhalang dari ketaatan Ramadan. Dia itu bukan malas, bukan berat, bukan apa-apa, tapi dosanya yang memberatkan dia sendiri. Maka sebelum Ramadan banyak-banyak istighfar, taubat, astagfirullah, astagfirullah. Banyakin sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyakin. Kenapa? Kata Ibrahim bin Adham ketika ada yang mendatangi beliau menasihati, Tuan Imam, minta nasihat biar bisa bangun sholat malam. Minta apa? Nasihat. Apa jawab beliau? Jangan maksiat kepada Allah, karena sholat malam bisa bermunajat, itu kemuliaan, dan orang yang bermaksiat tidak dapat kemuliaan tersebut. Jadi dosa dan maksiat itu menghalangi. Ya, maka sebelum masuk Ramadan banyak-banyak bertaubat. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah 5 bulan beliau terhalang dari sholat malam. Ini luar biasa, 5 bulan. Sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri 5 bulan Bapak. Mulai beliau evaluasi, ini pasti ada satu dosa yang menghalangi saya, yang mengikat saya di atas tempat tidur saya. Tidak mungkin tidak ada. Dievaluasi satu persatu. Karena dosanya sedikit ketemu. Karena dosanya sedikit ketemu. Kalau kita mah ya Allah, banyak kan? Gak ketemu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita merasa diri kita berdosa. Itu sudah poin plus. Walaupun kagak ketemu, kebanyakan nggak apa-apa. Ya Allah, saya mohon ampun dari yang nggak sengaja, mudah-mudahan. Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri ketemu, karena dosanya sedikit. Apa dosa beliau? Beliau masuk masjid, ada jamaah yang lagi doa. Saking khusyuknya nangis, suaranya kencang. Imam Sufyan cuma lewat sambil dalam hati, ada rajul ra'ah, ini orang ria ini, nangis biar kelihatan sama yang lain. Gara-gara itu beliau gak bisa bangun sholat malam 5 bulan. Ya Allah, apa kabarnya kita nih? Begitu. Padahal Imam Sufyan Ats-Tsauri hanya melewatin orang yang lagi doa terus nangis, momentarinya dalam hati. Ini makanya Nabi bilang apa? Wa iyyaka bizzan, hati-hati dengan zan. Zan itu apa? Prasangka. Bahkan Nabi bilang akdzabal hadits, perkataan yang paling dusta itu prasangka. Padahal kalau kita pikir-pikir, perkataan yang paling dusta adalah padahal kan prasangka ini belum lagi diucapkan. Betul? Masih di dalam hati, masih di dalam pikiran, tapi Nabi bilang akdzabul hadits, perkataan yang paling dusta. Bahkan belum diucapkan pun Nabi sudah bilang itu perkataan yang paling dusta. Allahu Akbar. Maka kita ini kan banyak prasangka, betul? Lagi lewat, ketemu orang, misalnya ini orangnya ya contoh dia ngelewatin kita, terus misalnya kita curiga ini pasti tukang copet, ini pasti tukang copet. Kalau padahal bukan, itu gimana? Dosa kita, betul? Misalnya ada orang berbuat baik, ini pasti ada maunya. Bahaya. Makanya kalau muncul langsung apa? Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa prasangka. Amin ya rabbal. Ya Allah, ampuni dosa kita yang dosa
Bahaya, ini membelenggu kita, ini menyebabkan hirmanut ta'ah. Hirmanut ta'ah itu apa? Menghalangi manusia dari taat. Jadi kalau kita bahas khusus itu panjang, ya, menghalangi orang belajar menuntut ilmu, ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu bisa hadir pada pagi hari ini. Ini bukti bahwa tidak ada yang bisa menahan kita. Mudah-mudahan ini pertanda bisa kita Allah ampunkan. Karena Bapak Ibu tahu perjalanan paling berat itu bukan naik gunung, bukan keliling. Ada yang dia bisa lari sampai 10 kilo. Tiap hari larinya 10 kilo. Ringan, tapi ke masjid kagak mampu. Makanya perjalanan paling sulit itu perjalanan menuntut ilmu. Kenapa sulit? Iblis tahu kalau sampai dia bisa datang menuntut ilmu, maka dia dimudahkan langkah kakinya menuju surga. Kalau dia bisa datang menuntut ilmu, maka malaikat pada ngumpul ngedoain dia, diampuni dosa-dosanya. Bahkan ikan haddal hitam fil bahr, sampai ikan di lautan itu semuanya ngedoain dia. Mudah-mudahan kita dapatkan itu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini kita hanya bahas persiapan Ramadan. Mari kita ulang lagi. Satu apa? Wajib. Perhatikan yang wajib. Ya, perhatikan yang wajib. Sholat ya perhatikan sholat wajibnya. Nafkah ya perhatikan nafkah yang wajibnya. Yang wajib perhatiin. Ibu-ibu jangan lupa melayani suami itu hukumnya apa? Wajib. Kecuali suami minta bikinin kopi siang-siang, tolak. Oke, tapi kalau malam suami tolong dong ini lakukan, karena itu wajib ditaati. Ya, jadi jika ibu-ibu melayani suami keperluannya itu terhitung sebagai kewajiban dan itu dilaksanakan insya Allah. Ya. Yang kedua apa? Amalan hati. Siap-siapin hati kita ya. Ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, ya husnuzon sama orang. Banyak-banyak bersyukur ya. Pokoknya amalan hati itu ditingkatin di bulan Ramadan. Yang ketiga apa? Imannya disiapin. Ya. Satu-satunya cara untuk kemudian membuat iman kita ini baik ya taat. Makanya lakukan banyak ketaatan karena iman hanya naik dengan taat. Ya, yazdad bitaat. Iman hanya turun dengan maksiat. Maka jauhi maksiat. Mudah-mudahan Allah naikkan iman kita. Dan kita paham iman yazdad wa yanqus. Dia naik, dia turun. Naiknya sedikit, turunnya banyak. Tapi ya kita minta mudah-mudahan iman kita terus. Grafiknya pokoknya kalau bisa sampai Ramadan itu yang terbaik. Karena masuk Ramadan dengan iman yang terbaik itu yang bikin puasa kita itu istimewa. Puasanya pakai iman. Yang terakhir atau yang keempat adalah banyak istighfar agar masuk Ramadan beban dosanya dihapus. Jadi kita tuh kayak lagi bawa carrier begitu, lagi bawa apa, beban. Waktu mau masuk Ramadannya bebannya dilepas. Aneh mau mendaki gunung. Jadi nggak harus bawa beban yang banyak. Sampai di puncak gunung itu orang naik ke Mount Everest itu pendakian terakhir yang dikurangi justru bawaan. Betul? Kenapa? Yang bisa sampai ke puncak itu yang bawaannya dikit. Maka itulah kita di bulan Ramadan. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini dua hal ini ingat. Ini dua-duanya ini
yang menjadi penghapus dosa. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Masih sisa berapa hari? 13 hari lagi. Kita ketemu di bulan, kita ketemu bulan depan itu sudah dalam keadaan berpuasa. Ingat, perbedaan satu kali Ramadan membuat dua orang mu'allaf di akhirat jarak pahalanya seperti langit dan bumi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Kayaknya karena bukan bab muamalah tidak ada pertanyaan. Atau ada? Silahkan. Ada? Enggak ada lewat. Silahkan kalau